Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hana Fitriana, NIM 221030393 dari kelas TU 22A3 Prodi Teknik Informatika, Fakultas Ilmu Komputer, Universitas Duta Bangsa Surakarta. Tujuan saya membuat video ini adalah memenuhi persyaratan tugas UAS mata kuliah pemrograman basis data yang diampu oleh Bapak Muhtaram SEMKOM. Di sini saya akan mempresentasikan tentang materi Entity Relational Model atau biasa disebut dengan ERM. Berikut adalah penjelasan dari materinya. Entity Relational Model atau ERM. Yang pertama ada konsep model data. Model data adalah representasi abstrak dari suatu sistem, konsep atau objek dalam bentuk struktur data yang memungkinkan penyimpanan, manipulasi, dan pengambilan informasi. Konsep model data melibatkan cara kita mendefinisikan, mengorganisir, dan memahami informasi yang ada dalam suatu konteks. Dan pemahaman yang baik tentang model data sangat penting dalam pengembangan perangkat lunak dan manajemen basis data. Selanjutnya ada model ER, adalah suatu pendekatan konseptual yang digunakan untuk mendesain struktur basis data. Model ini sangat berguna dalam memetakan kebutuhan spesifikasi desain struktur logik basis data dari suatu organisasi. Model ini membantu dalam merepresentasikan entitas, atribut, dan hubungan antara entitas-entitas tersebut. Lalu ada notasi RM. Yang pertama, ada entitas yang berbentuk dengan persegi panjang, lalu relasi, belah ketupat, dan juga atribut dengan bentuk oval. Lalu yang pertama, entitas. Dalam konteks model ER, entitas merepresentasikan objek atau konsep yang dapat diidentifikasi dan memiliki keberadaan yang independen. Entitas adalah bagian pokok dari desain data dan merupakan elemen utama yang digunakan untuk menyimpan data. Misal, ada contoh entitas customer, entitas produk, employee, sama order. Lalu ada himpunan entitas. Himpunan entitas merujuk pada kumpulan entitas yang serupa atau memiliki karakteristik yang sama. Entitas-entitas dalam himpunan seringkali memiliki atribut yang mirip atau relasi yang serupa dengan entitas-entitas lain dalam himpunan tersebut. Himpunan entitas dapat membantu dalam merancang struktur basis data dengan lebih terorganisir dan konsisten. Di sini ada contoh himpunan entitas. Ini atribut entitas 1, entitas 2, entitas 3. Lalu ini yang disebut himpunan entitas mahasiswa. Lalu ada tipe entitas. Ada entitas kuat atau strong entity, lalu ada entitas lemah atau weak entity. Entitas kuat, entitas yang memiliki keberadaan independen dan dapat diidentifikasi secara langsung. Biasanya memiliki kunci primer yang unik untuk mengidentifikasinya. Contohnya customer, produk, dan employee. Untuk entitas lemah, entitas yang tidak memiliki kunci primer yang unik sendiri, bergantung pada entitas kuat untuk diidentifikasi, membutuhkan identifikasi melalui atribut dan hubungannya dengan entitas kuat. Contohnya order item, yang memerlukan entitas order sebagai kunci primer. Lalu ada atribut. Atribut adalah karakteristik atau properti dari suatu entitas yang memberikan informasi lebih lanjut tentang entitas tersebut. Atribut mewakili data yang dapat diambil, disimpan, atau diubah. Contoh atribut, untuk entitas customer, atribut dapat mencakup ID customer, nama, alamat, nomor telepon, dan lain sebagainya. Untuk entitas produk, ada mencakup ID produk, nama produk, harga, dan juga lain sebagainya. Lalu ada key dan atribut deskriptif. Kunci utama atau primary key merupakan salah satu atau beberapa atribut yang digunakan untuk secara unik mengidentifikasi setiap entitas dalam suatu entitas. Contohnya ada ID customer pada entitas customer. Yang kedua ada foreign key, merupakan atribut atau sekumpulan atribut yang menghubungkan suatu entitas dengan entitas lain. Umumnya digunakan untuk membangun hubungan antar entitas. Contohnya, jika ada hubungan antara order dan juga customer ID pada entitas order dapat menjadi foreign key yang merujuk pada kunci utama, yaitu ID customer pada entitas customer. Yang kedua, atribut deskriptif adalah atribut-atribut yang tidak menjadi atau merupakan anggota dari primary key. Contoh, nama atau alamat pada entitas customer.
harga pada entitas produk atau tanggal pesanan pada entitas order. Lalu ada jenis atribut. Yang pertama, simple dan composite atribut. Kedua, ada single valued dan multi valued atribut. Yang ketiga, ada derivate atribut. Simple dan composite atribut. Atribut sederhana atau simple atribut. Atribut yang tidak dapat diuraikan lagi menjadi atribut yang lebih kecil. Contoh umur dan juga harga. Untuk atribut komposit, atribut yang dapat diuraikan menjadi beberapa atribut yang lebih kecil atau lebih rinci. Contoh alamat. Alamat dapat diuraikan menjadi jalan, kota, dan juga kode pos. Seperti contoh di tabel ini untuk alamat bisa lebih rinci lagi, ada alamat jalan, alamat kota, dan juga kode pos seperti ini. Lalu single valued dan multi valued atribut. Atribut bernilai tunggal atau single ditujukan pada atribut-atribut yang memiliki satu nilai untuk setiap baris data. Contoh ID produk, nama produk, harga, tanggal produksi. Yang kedua, ada atribut bernilai banyak atau multi-valued. Atribut yang dapat memiliki beberapa nilai untuk satu entitas tertentu. Contohnya pada atribut warna, setiap produk dapat memiliki lebih dari satu warna. Bisa dilihat dalam tabel. Untuk ID produk, nama, harga, tanggal produksi disebut atribut yang bernilai tunggal. Lalu untuk warna, ini adalah atribut yang bernilai banyak. Lalu yang ketiga, relasi. Hubungan relasi atau keterkaitan atau asosiasi antara dua atau lebih entitas. Hubungan ini mencerminkan cara entitas-entitas saling berinteraksi atau berhubungan dalam suatu sistem atau konteks tertentu. Hubungan ini memiliki atribut dan kardinalitas yang mendefinisikan sifat dan batasan dari hubungan tersebut. Contohnya, jika terdapat hubungan membeli antara entitas customer dan produk, atribut hubungan mungkin mencakup jumlah pembelian atau tanggal pembelian. Bisa dilihat di tabel ini pada tabel customer dan juga produk, kayak yang ini membeli handphone, terus ini membeli laptop, kayak gitu. Lalu ada kardinalitas atau derajat relasi, menunjukkan jumlah entitas yang terlibat dalam suatu hubungan. Kardinalitas dapat berupa one to one, one to many, dan juga many to many. Yang pertama, one to one. Setiap entitas dalam tabel person memiliki satu pasangan entitas dalam tabel pasport. Setiap entitas dalam tabel pasport terhubung dengan satu entitas dalam tabel person. Contoh di samping merepresentasikan situasi di mana setiap orang memiliki satu paspor dan setiap paspor hanya terkait dengan satu orang. Lalu ada one to many. Setiap entitas dalam tabel departemen dapat terhubung dengan banyak entitas dalam tabel employee, tetapi setiap entitas dalam tabel employee hanya terhubung dengan satu entitas dalam tabel departemen. Contoh di samping, seperti hubungan antara departemen dan karyawan perusahaan. Satu departemen dapat memiliki banyak karyawan, tetapi setiap karyawan hanya bekerja di satu departemen. Lalu ada many to many. Setiap entitas dalam tabel student dapat terhubung dengan banyak entitas dalam tabel course. Contoh di samping mempresentasikan situasi di mana seorang murid dapat mendaftar satu atau beberapa kursus, dan setiap kursus dapat diikuti oleh satu atau beberapa murid. Di sini ada contoh soal. Ada soal yang ada 3 entitas, customer, order, dan juga produk. Customer dapat melakukan banyak pesanan, dan setiap pemesanan terdiri dari beberapa produk. Namun, satu produk dapat muncul dalam banyak pesanan. Rancanglah model ER untuk menyajikan hubungan antara entitas-entitas ini. Ini untuk pembahasannya. Ada tabel customer, tabel order, dan juga tabel produk. Untuk tabel customer, ada ID customer, nama, dan juga alamat. Lalu untuk tabel order, ada ID order, ID customer, dan juga tanggal pesanan. Ini tabel produk, ada ID produk, nama produk, dan juga harga. Lalu tabel place atau asosiatif, ini adalah gabungan untuk relasi-relasi yang dari tabel-tabel tadi. Ini untuk penjelasannya. Dalam tabel place, setiap baris mencerminkan hubungan antara entitas customer, order, dan juga produk. Sebagai contoh, baris pertama menunjukkan bahwa ID customer melakukan ID order
101 yang terdiri dari produk ID 201 dan juga 202 melakukan order dengan ini. Dengan tabel ini kita dapat mencatat dengan baik hubungan many to many antara pelanggan customer, pesanan order, dan juga produk. Sekian presentasi dari materi ERM. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.